Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adeodatus Triulaman Berkanis, mahasiswa semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pertama-tama, puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya kita masih diberikan nafas kehidupan hingga saat ini. Kali ini kita bertemu di video presentasi untuk membahas sebuah permasalahan yang berjudul kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Baik, video presentasi ini bertujuan atau sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Materi-materinya telah saya ringkas atau telah saya review dalam sebuah dokumen Microsoft Word. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut atau membahas lebih dalam, saya minta kepada semua yang sempat menonton video ini agar tidak lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Baik, langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Dan pembahasannya akan saya sertakan slide-slide penting nanti. Kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. COVID-19 belum juga selesai, belum juga berakhir. Berbagai macam cara, berbagai macam kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tetapi hasilnya tidak memuaskan karena hanya mampu mengurangi, dan setelah itu penyebaran virus corona ini akan semakin naik dan semakin tinggi lagi penyebarannya di tengah masyarakat. Cara dan kebijakan tersebut belum bisa menghilangkan virus ini dari muka bumi, terkhususnya di bumi Indonesia kita. Berbicara tentang COVID, maka kita akan lebih banyak berbicara dari sudut pandang medis, sudut pandang kesehatan. Dan dalam sudut pandang medis kita semua sadar dan kita semua mengetahui, kita ketahui bahwa virus ini adalah betul-betul virus berbahaya yang penyebarannya sangat cepat dan membunuh dalam hitungan menit, dan juga proses penyembuhannya yang berat dan bahkan tidak bisa disembuhkan karena sejauh ini belum ditemukannya vaksin untuk virus ini. Tetapi jika kita melihat virus ini dari berbagai sudut pandang keilmuan, maka akan banyak hal yang dapat kita pelajari dan kita ketahui dan kita ambil manfaatnya. Ada sudut pandang ilmu yang analisisnya menyatakan bahwa virus ini adalah sebuah konspirasi. Mengapa disebut konspirasi? Konspirasi karena virus ini telah dirancang atau dipersiapkan sejak waktu yang lama. Ada juga yang mengatakan bahwa virus ini merupakan sebuah persaingan ideologi antara ideologi kapitalis dan ideologi komunis. Persaingan ideologi yang dimaksud di sini adalah persaingan antara negara-negara maju untuk menguasai dan mengendalikan dunia. Ya, tentu saja prediksi kita semua akan tertuju terhadap persaingan yang sekarang sedang tinggi-tingginya, sedang marak-maraknya antara persaingan antara negara Amerika Serikat atau yang kita kenal dengan negara kapitalis dan persaingan melawan Cina, negara yang berideologi komunis. Berdasarkan asal mula penyebaran virus ini, yang kita ketahui secara umum adalah virus ini berasal dari Cina, tetapi itu semua dibantah oleh pemerintah Tiongkok. Bahkan Tiongkok menuduh kembali Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat adalah dalang di balik penyebaran virus corona ini. Seiring berjalannya waktu, penyebaran COVID-19 belum juga selesai. Bahkan semakin parah penyebarannya dan semakin besar juga angka kematian dari corona ini. Di tengah parahnya penyebaran virus ini, muncul berbagai konspirasi tentang COVID yang melamakan virus ini.
Konspirasi-konspirasi tersebut mampu menarik simpati dan kepercayaan masyarakat agar tidak terlalu takut dan percaya akan virus corona ini. Dan itu semua cukup berhasil. Masyarakat semakin tidak taat dengan aturan dan protokol kesehatan, terutama dalam hal perkumpulan, yang katanya corona dapat lebih cepat menyebar melalui perkumpulan. Untuk membantah atau melawan konspirasi-konspirasi yang sedang marak beredar di tengah masyarakat, pihak pemerintah dan pihak-pihak lain yang menangani COVID-19 mengeluarkan berbagai pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut menguatkan COVID-19. Pernyataan-pernyataan tersebut terkesan sangat konyol dan dibuat-buat. Baik, terlepas dari itu semua, mari kita membahas pokok permasalahan utama dari tema kita kali ini, yaitu kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Kita akan membahas menggunakan model analisis Rocipi. Rocipi artinya role, opportunity, capacity, communication, interest, participation, and ideology. Untuk itu, harus kita tahu lebih dahulu makna satu persatu unsur yang ada dalam singkatan Rocipi ini. Menurut seorang ahli bernama Ann Seidman yang dikutip dari buku Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu yang ditulis oleh Profesor Mahfud MD, mengatakan bahwa dalam suatu NA terdapat 7 indikator atau faktor yang harus ada, yang dikenal dengan istilah Rocipi. Dari 7 indikator tersebut dibagi menjadi indikator subjektif dan indikator objektif. Yang termasuk dalam indikator atau faktor subjektif ini adalah interest dan ideologi. Interest terkait dengan pandangan tentang manfaat bagi pelaku peran, pembuat undang-undang maupun yang terkena atau masyarakat yang diaturnya. Yang kedua, ideologi terkait dengan masalah yang lebih luas cakupan, yakni nilai, sikap, selera, bahkan mitos-mitos dan asumsi tentang dunia, agama, kepercayaan, politik, sosial, dan ekonomi. Ya baik, ideologi jika kita kaitkannya dengan masalah COVID-19, tadi sempat kita membahas ya persaingan ideologi. Dan di sini dalam Rocipi ini telah dijelaskan adanya salah satu unsur tentang yang membahas tentang ideologi. Salah satu faktor COVID-19 terus menyebar adalah persaingan ideologi. Persaingan antara negara-negara berideologi komunis dan berideologi kapitalis untuk menguasai dunia dan mengendalikan dunia dengan cara mereka sendiri. Baik, lanjut. Sedangkan yang termasuk indikator atau faktor objektif adalah rules, opportunity, capacity, communication, dan proses. Yang pertama, rules. Faktor bahwa perilaku tidak hanya dalam satu peraturan, tetapi dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang sering saling terkait. Yang kedua, opportunity adalah faktor lingkungan eksternal. Yang ketiga, capacity adalah faktor yang terkait dengan ciri-ciri pelaku internal yang mungkin punya masalah yang bisa mendorong mereka atau menyulit mereka atau tidak memungkinkan mereka untuk menaati peraturan perundang-undangan. Baik, kalau kita berbicara tentang capacity, yang kita lihat sekarang di sini munculnya berbagai konten-konten hoax di YouTube, berbagai isu-isu hoax, isu-isu yang tidak benar di media sosial. Ini termasuk dalam unsur capacity ini, atau ada segelintir golongan yang ingin melawan negara dan membuat isu-isu hoax tentang corona ini. Yang berikut, communication adalah faktor peran pihak yang berwenang atau aparat dalam mengambil langkah-langkah. Yang kelima, proses adalah prosedur bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah akan memenuhi atau mematuhi atau tidak akan mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keenam, setidaknya dengan adanya 7 indikator atau faktor tersebut yang terdapat dalam NA, Rancangan Peraturan Undang-Undang,
maka masyarakat akan dapat melaksanakannya dengan sukarela dan bertanggung jawab. Teori pemecahan masalah unsettlement ROCP ini menyangkut beberapa hal, ada 4 hal. Yang pertama mengenali permasalahan, yang kedua mencari penyebab perilaku bermasalah, yang ketiga menyusun solusi, yang keempat pemantauan dalam pelaksanaan. Mengenali permasalahan, kita harus tahu kita sedang membahas permasalahan apa. Dalam kaitannya di sini kita sedang membahas permasalahan kapitalisasi COVID-19. Di sini orang-orang banyak berbicara bahwa banyak rumah sakit meng-COVID-kan pasiennya, entah untuk tujuan apa, tetapi itu semua sudah terbukti dan ada dalam media sosial dan ada dalam hasil investigasi banyak pihak. Yang kedua mencari penyebab perilaku bermasalah. Yang bermasalah yang meng-COVID-kan orang pasien-pasien yang sebenarnya tidak terjangkit virus corona tapi di-COVID-kan oleh rumah sakit itu harus ditindak oleh pemerintah sendiri. Baik, kita lanjut ke monetisasi. Berbicara tentang monetisasi, maka pikiran kita dan pembicaraan kita akan berada di seputaran platform media sosial yaitu YouTube. Sekarang kita berbicara tentang monetisasi COVID-19. Berbicara tentang YouTube berarti berbicara mengenai video atau konten yang kita tonton, entah itu baik atau buruk. Pengertian monetisasi sendiri adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan kanal YouTube-nya untuk mendapatkan sejumlah penghasilan. Tetapi kaitannya dengan COVID adalah konten negatif tentang COVID yang disediakan oleh para YouTubers di channel YouTube mereka. Oleh sebab itu, YouTube melakukan pembaruan monetisasi. Berikut adalah beberapa contoh konten terkait COVID-19 yang tidak mematuhi kebijakan dari YouTube. Ini masih dalam kaitannya dengan COVID-19. Baik, yang pertama rekaman yang meresahkan. Rekaman yang menampilkan orang yang sedang menderita karena COVID-19. Termasuk orang yang sakit di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan. Yang kedua, orang yang sedang berkesusahan, misalnya diusir dari tempat mereka secara paksa. Yang catatan adegan di rumah sakit atau orang yang sedang batuk tidak akan membatasi monetisasi.